akan disampaikan oleh Ibu Dr. Umi Kulsum MKes. Materinya tentang Save Remaja Milenial di Era New Normal. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Dr. Umi Kulsum MKes, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1. Yang saya hormati Ibu-ibu guru, Kepala Wali kelas SMP Negeri 1, kelas 7 dan jajarannya. Dan anak-anak yang saya cintai, selamat atas masuknya anak-anak di SMP Negeri 1. Di sini nama saya Dr. Umi Kulsum sebagai Kepala Puskesmas Lebesari ingin sedikit membagi informasi dan menjelaskan kepada anak-anak semuanya agar anak-anak tahu apa itu COVID, sedikit tentang COVID atau coronavirus 19. Kemudian juga mengetahui bagaimana kita di rumah, di lingkungan, di sekolah, dan juga bagaimana kita mencegah. Jadi COVID tidak perlu ditakuti, tetapi perlu diwaspadai. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang Save Remaja Milenial. Jadi anak-anak di sini adalah anak-anak yang termasuk golongan remaja, karena usia anak-anak sekarang adalah kira-kira 14 sampai 15 tahun ya yang masuk di sini. Nah, ini Anda sebagai generasi muda era milenial ini, kita harus tahu bagaimana new normal yang akan diterapkan oleh pemerintah. Bahwa pada saat ini anak di pembelajaran yang baru yaitu bulan Juli ini, namun pembelajaran itu bisa tatap muka kalau dalam kondisi kita di zona hijau. Untuk Kota Semarang saat ini termasuk dengan dalam 429 kabupaten kota ada di zona merah, yaitu 94% dari kota yang ada di Indonesia. Ya, jadi ada zona merah, zona orange, dan zona kuning. Ya, jadi yang boleh tatap muka adalah yang di zona hijau, dan itu baru 6%. Next. Ini saat ini Kota Semarang, Anda lihat pada Jumat kemarin kita tahu ya, jadi pemerintah Kota Semarang, Bapak Wali Kota Bapak Hindar Prihadi memberikan waktu untuk PKM ya, pembatasan untuk kegiatan masyarakat itu sampai jilid 5. Karena apa? Ternyata Kota Semarang saat ini masih meningkat ya, masih meningkat untuk daerah COVID-nya, daerah dengan ini. Ini pada Jumat jam 16 itu kita lihat, dan yang paling sedikit adalah di daerah Mijen. Ini per 11 Juli ya, ini kita lihat ada 828 pasien COVID positif ya, ada 1.308 sembuh, 239 meninggal. Ini perpanjangan PKM ini diharapkan akan menurunkan angka COVID sehingga penyebarannya di Kota Semarang akan menurun, sehingga kita bisa menjalankan era new normal yang diharapkan pemerintah. COVID itu apa toh? Nah, kita lihat bahwa COVID adalah coronavirus disease 19, itu artinya di tahun 2019 itu ditemukan. Pertama kali ada di akhir Desember 2019 ditemukan di kota Wuhan, Cina. Nah, itu menyebar ya. Ini COVID-19 adalah nama resmi yang diberikan oleh WHO. WHO itu Badan Kesehatan Dunia. Masuknya dalam virus adalah termasuk SARS-CoV-2 ya, ini. Ini jadi tadi sudah mewakili ya, untuk 19 itu tahun dipertemukan. Next. Penyakit ini ya disebabkan oleh virus menyerang sistem pernafasan. Bisa bergejala ringan sampai berat, bahkan sampai terjadi kematian. Jadi kenapa kok ada kematian? Karena yang diserang adalah saluran pernafasan. Dan tidak semua orang yang dengan COVID itu pasti meninggal, tidak. Tetapi
Kalau dia terkena yang berat ya, dan punya komorbid, artinya ada penyakit-penyakit bawaannya, penyerta, itu ada kemungkinan lebih banyak yang meninggal. Penularannya apa? Nah, ini anak-anak harus tahu bahwa penularannya penularannya adalah dengan droplet atau percikan dari bersin, batuk, atau waktu bicara melalui orang yang terinfeksi coronavirus ya. Ini. Tapi saat ini kalau dulu masih hanya droplet. Tapi yang sekarang sudah airborne. Artinya apa? Sudah ke udara. Kira-kira 3 sampai 8 jam bisa menginfeksi orang lain. Jadi makanya kita harus menjaga jarak ini. Ya, jadi anak-anak harus hati-hati ya. Jadi kalau dulu hanya droplet, tapi sekarang sudah WHO sudah mengumumkan bahwa sudah airborne, artinya sudah ke udara. Next. Ini kelompok yang rentan. Di mana anak-anak di sini? Coba kita lihat bahwa penyakit ini rentan terhadap kelompok yang punya penyakit kronis atau komorbid. Contohnya apa? Orang yang punya penyakit diabetes, orang yang hipertensi, orang yang punya penyakit jantung, orang yang punya penyakit asma. Nah, itu yang punya komorbid. Jadi tolong sangat hati-hati ya untuk anak ini. Anak-anak ya. Remaja. Kenapa kok remaja? Karena remaja biasanya banyak kegiatan keluar. Nah, ini lebih banyak bertemu dengan teman-teman lain, dengan orang lain, sehingga kemungkinan tertular lebih besar kalau bertemu dengan teman-teman daerah lain. Kita lihat zona kita di Semarang masih zona merah. Ya. Kemudian keluarga prasejahtera. Kenapa? Karena dalam keluarga prasejahtera biasanya lingkungannya kurang mendukung ya. Jadi dari lingkungannya yang tidak bagus, tidak sehat, sehingga penyakit ini bisa cepat timbul di situ. Orang yang dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, mereka biasanya tidak tahu mana yang bersih, mana yang tidak bersih, sehingga sembarangan. Karena ini mereka adalah orang yang tidak paham tentang kesehatan ODGJ. Usia lanjut, ini jadi usia lanjut atau lansia biasanya lebih dari 60 tahun usia di situ rentan. Kenapa? Karena fungsi-fungsi organ dari mbah-mbah kita yang usia lanjut biasanya menurun, sehingga perlu kita waspadai. Ibu hamil dan ibu melahirkan serta ibu menyusui. Ini yang kita saat ini sedang kita galakkan untuk ibu hamil bisa menjaga jarak, bisa melahirkan dengan normal, dengan baik, tetapi menjaga kesehatannya. Tenaga kesehatan seperti kami di puskesmas, di rumah sakit, ya anak-anak mungkin bisa melihat berita, banyak tenaga kesehatan yang terpapar, karena memang kita sehari-harinya menolong orang yang sakit, dan banyak orang yang sakit tapi tidak memberitahu bahwa mereka punya COVID, artinya dia sudah ke orang lain yang tadinya COVID, jadi kami pun mungkin ya bisa terpapar. Next. Nah, ini anak-anak, kenapa kok ada new normal? New normal artinya aktivitas itu tidak sama dengan sebelum adanya COVID. Jadi kalau COVID banyak dibatasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Nah, sehingga pada saat new normal, kita ada pembatasan untuk semua kegiatan. Nanti akan saya jelaskan apa yang boleh, yang paling tidak. Apa yang kita persiapkan, anak yang siapkan sebagai remaja, karena Anda sebagai generasi penerus kami, generasi bangsa yang meneruskan langkah-langkah yang sudah ada sekarang ini. Ini dari Bapak Presiden kita, kehidupan new normal itu adalah fase kebijakan pemerintah untuk bekerja, belajar, beribadah dari rumah dilonggarkan. Artinya kalau dulu namanya lockdown, kita tidak boleh kemana-mana, hanya tinggal di rumah. Tapi sekarang boleh. Namun ya ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Di sini contohnya ya, sepeda. Boleh Anda bersepeda, tetapi ini contoh yang kurang bagus. Jadi orang bersepeda sebaiknya ada jarak antara pesepeda yang pertama dengan yang kedua kira-kira 20 meter. Bukan seperti ini. Nah, ini riskan.
Nah, ini yang di rumah makan ya, ini berisiko sekali. Ya, karena dia akan ini saling bertemu, jejer ini. Kemudian waktu ini ngabuburit ya di Kota Lama dengan kegiatan yang banyak sekali, banyak hal-hal ini. Nah, ini tolong dijaga. Nih. Jadi virus itu ya hal-hal yang tidak bisa kita lihat tetapi bisa menerpa kita, memapar kita, sehingga perlu kewaspadaan yang dini, ketahanan fisik, mental, dan spiritual. Ini hubungannya dengan agama ya. Kemudian disiplin yang tinggi, jangan bosen ya, jangan bosen, jangan jueh ya, tetap terus ke arah protokol kesehatan. Kemudian adanya kesabaran dan keikhlasan dari semua pihak. Maaf ya, semuanya harus sabar dan ikhlas karena orang kesehatan tidak bisa ya memberitahu si A si B satu-satu, tetapi semuanya tahu harus menjalankan protokol ini. Ini siapakah remaja? Anak-anak tahu usia 12 sampai 19 tahun, Anda sebagai agent of change atau agent dari kemajuan bangsa ya, perubahan dari bangsa, aset bangsa, penentu masa depan bangsa. Masa remaja adalah masa yang unik karena dari anak-anak menjadi remaja, mulai ke arah dewasa nggih. Masa penuh masalah, jadi apa-apa dipikir, serba sulit, transisi ya, transisi dari anak-anak menuju dewasa. Ini remaja, termasuk anak-anak yang di sini ya. Nah, ini jadi siapakah yang termasuk garda terdepan? Garda terdepan itu semuanya ya. Jadi nakes ya. Garda terdepan di dalam pelayanan kesehatan ya. Jadi kami sebagai nakes adalah garda terdepan di pelayanan kesehatan untuk melawan COVID. Kalau anak-anak, garda terdepan sebagai penyelamat masa depan bangsa Indonesia. Kalau anak-anak tidak mau save diri sendiri ya, saya mohon untuk anak-anak mulai dari diri sendiri, ayo kita bersama-sama untuk menjadi garda terdepan penyelamat masa depan bangsa Indonesia. Kemudian masyarakat, itu adalah garda terdepan sebagai pencegah penularan COVID. Jadi semuanya itu garda terdepan. Ini, jadi pada proses perubahan perilaku, jadi dalam new normal itu diharapkan adalah kemarin-kemarin kita berperilaku bisa biasa, artinya bisa cipika-cipiki, bisa salaman, bisa jejer-jejeran. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini sebelum pandemi. Setelah pandemi ada pembatasan perilaku dengan aturan baru. Antar satu dengan orang lain 1,5 meter. Kami pun yang kesehatan tidak boleh, ya nakes pun kita juga membatasi. Teman-teman tidak boleh kumpul-kumpul. Kami kalau ada rapat, ya pakainya pakai Zoom, ya pakai Google Meet, contohnya seperti itu. Di era new normal diharapkan ini masih kita pakai. Tujuannya apa? Untuk memutus mata rantai COVID tadi. Ya, ada adaptasi pembiasaan sehingga menjadi kebiasaan yang baru. Jadi kalau dulu orang ngantenan suami istri ya, ini lepas masker, sekarang harus pakai masker. Kemudian yang sebagai pengunjungnya pun, artinya yang datang pun dibatasi hanya 30 orang atau setengah dari ruangan yang tersedia, luas ruangan tersedia. Itu namanya era new normal. Next. Nah, di mana saja era itu diterapkan, anak-anak, yaitu di rumah, ya, di rumah diterapkan juga. Di lingkungan itu daerah, kalau anak-anak nanti di lingkungan rumahnya, di luar rumah, di sekolah, dengan teman sebaya, di tempat kerja bagi yang sudah bekerja. Ini era new normal, semuanya menerapkan. Apa itu perilaku baru? Nah ini ya, anak-anak harus tahu ya. Perilaku baru adalah adanya physical distancing, artinya penjagaan jarak. Jadi 1,5 meter antar teman. Ya kalau nanti ketemu temannya tidak, malah lama tidak ketemu, wah kangen, langsung peluk-pelukan. Nah sementara ini bukan karena tidak soulmate, tetapi memang harus jaga jarak. Ini. Kemudian social distancing, artinya pembatasan kegiatan sosial. Contohnya kalau ibunya ya, contohnya ada
ibu-ibu PKK itu kalau ada pertemuan ya harus jaga jarak, ya. Ada arisan ya juga harus jaga jarak. Kemudian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu? Anak-anak biasakan kalau dari kegiatan dari luar, di rumah itu ada namanya tempat cuci tangan, ya. Kalau dulu cuci tangan masuk rumah dulu, sekarang sebelum masuk rumah cuci tangan atau pakai hand sanitizer, ya. Kemudian dilepas sepatunya, sandalnya. Jangan pelukan dulu sama keluarganya, ya. Tetapi ganti baju dulu kalau kegiatan keluar. Kemudian meningkatkan imun. Nah ini biasanya remaja takut, terutama remaja putri ini. Biasanya takut gemuk sehingga wah saya tak diet aja. Saat ini tolong jangan diet ya. Makan makanan yang teratur bergizi. Artinya ada lauknya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ya daging atau mungkin telur bisa. Kemudian bisa pakai protein ya dengan mungkin dengan tahu, tempe, dan ada sayuran serta buah sebagai antioksidan ya. Itu penting sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian selalu menggunakan masker. Maaf, masker dipakai tidak dari hanya mulutnya yang di itu, tetapi sejak dari hidung di atas ini ya, jadi di bawah mata itu ya, itu sampai ke menutupi menutupi dagu ya. Kemudian sampingnya juga tidak ada celah. Ini masker yang benar. Ya, tujuannya apa? Kita tidak tahu siapa yang terkena COVID karena saat ini banyak orang-orang yang terkena COVID tanpa gejala, artinya orang OTG, orang tanpa gejala. Itu yang menyebabkan kenapa penyebarannya sangat cepat. Ya, jadi anak-anak tolong sebagai generasi penerus bangsa bisa memberi pengetahuan pada temannya ya. Saya harap anak-anak yang sudah mendengarkan di sini nantinya sudah paham ya apa yang harus dilakukan ya. Kemudian yang keenam adalah stay at home. Stay at home itu artinya apa? Anak-anak kalau tidak ada keperluan yang penting, tolong di rumah saja. Paling aman adalah di rumah. Kita semua pengennya masyarakat Indonesia ya, terutama anak-anak di SMP Negeri 1 ini bisa sehat, ya, bisa survive sehat dan belajar dengan baik sehingga menjadi generasi penerus bangsa kami yang selanjutnya akan menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang akan bisa dibanggakan ya sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini save the golden generation. Artinya apa? Anak-anak itu sebagai generasi emas kami yang kita harapkan nanti menggantikan kami ini ya, semuanya Bapak Ibu guru, kami sendiri nanti anak-anak mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesor, ada yang jadi Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Ya, jadi Anda adalah generasi emas kami. Jadi perlu anak-anak menjaga dan tolong diperhatikan apa yang sudah kami sampaikan untuk bisa disampaikan kepada keluarganya masing-masing. Satu anak menyampaikan pada 5 orang adalah sekarang ada kira-kira 200 lebih anak. Jadi berapa orang yang bisa kita jangkau? Nah itu yang saya sangat senang sekali bertemu anak-anak di sini meskipun tidak bertemu secara langsung bisa memberikan informasi ya, informasi tentang COVID. Harapan kami, ayo kita berdoa bersama bahwa COVID yang ada di Kota Semarang akan menurun dengan drastis ya dengan bantuan dari anak-anak semua sehingga kita bisa sekolah lagi tatap muka dengan Bapak Ibu guru, terutama anak-anak yang masih baru ya kan belum pernah bertemu dengan Bapak Ibu guru dan teman-temannya, semua akan merasa sama senang. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya secara pribadi minta maaf dan kami dari Puskesmas Rejdosari sangat apresiatif dengan adanya MLS yang daring ini kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 dan Ibu Guru semua yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.